Assalamualaikum Bu Hesti, Bu Novi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Bu. Iya kayaknya pada ceria gitu. Iya Bu. Iya. Terima kasih sebelumnya saya minta waktunya ya. Jadi hari ini kita ada agenda mengcoaching. Ada agenda coaching nanti Bu Novi mengcoaching Bu Hesti. Tapi sebelum coaching saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Novi nggih. Jadi menurut Bu Novi ini coaching itu bisa dikatakan berhasil itu yang semacam apa Bu Novi? Kalau menurut saya Bu Zamzam, coaching itu dikatakan berhasil jika memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian juga mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul nih. Jadi menurut saya juga sama semacam itu, tapi kalau melihat dari ketiganya tadi ada presence, kemudian ada mendengarkan secara aktif, kemudian ada memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut Bu Novi itu mana sih yang ingin lebih dikembangkan oleh Bu Novi dalam proses coaching nanti? Iya Bu, dari ketiga yang tadi sudah saya sebutkan, saya ingin mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot. Iya. Jadi Bu Novi nanti ingin mengcoaching Bu Hesti dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, nanti bisa kita lihat dalam coaching nanti, nge. Saya nanti di sini akan mensupervisi Bu Hesti dan Bu Novi. Jadi monggo silakan saya beri waktu untuk Bu Novi melakukan coaching dengan Bu Hesti. Silakan. Ya, terima kasih Bu Zamzam. Bu Hesti, apa kabarnya ini Bu? Alhamdulillah Bu Novi, kabar saya baik. Alhamdulillah baik semuanya ya Bu ya. Ini kemarin kan Bu Hesti sudah menghubungi saya, kemudian kita janjian ini untuk bertemu untuk mendiskusikan tentang sesuatu ya Bu ya. Betul sekali Bu, saya terima kasih ya Bu Novi sudah bersedia untuk saya hubungi dan kita akan melaksanakan diskusi dengan permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Oh iya Bu, sebelum diskusi ini kita mulai ya Bu ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu Bu, harapan Bu Hesti untuk diskusi ini, ketika kita melakukan diskusi ini apa ya Bu? Iya Bu, harapan saya itu saya ingin menemukan sebuah solusi Bu dengan masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Jadi Bu Hesti ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang sedang Bu Hesti hadapi. Iya begitu Bu. Jadi permasalahannya kalau bisa diceritakan apa ya Bu ya? Iya Bu, jadi begini Bu, saya itu di kelas mempunyai murid yang bernama Mas Asril. Dia itu bisa dikatakan anak yang sangat aktif Bu di dalam kelas. Aktifnya itu bukan dalam kegiatan pembelajaran Bu, bahkan dia itu cenderung tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran Bu. Dia suka jahil dengan teman-temannya, dia suka mengganggu teman-temannya, dan dia itu suka cari perhatian gitu kepada bu gurunya Bu. Jadi Bu Hesti ingin ini muridnya yang bernama Mas Azril supaya lebih fokus lagi dalam pembelajaran dan juga bersikap baik, tidak jahil terhadap teman-temannya. Iya Bu, betul sekali. Kira-kira Bu Hesti tahu tidak penyebabnya? Kenapa murid Bu Hesti ini yang Mas Azril ini tidak fokus terhadap pembelajaran dan usil dengan teman-temannya? Iya Bu, kalau saya amati di dalam kelas itu ya Bu, Mas Azril itu sepertinya ingin diperhatikan terus Bu dengan bu gurunya. Ketika bu gurunya memperhatikan yang lain, dia itu pasti cenderung jahil dengan temannya. Ininya itu diperhatikan terus, begitu Bu. Bahkan dia itu nakal Bu dengan temannya Bu. Dia itu kalau bermain dengan temannya itu ke arah fisik Bu, sukanya mendorong, sukanya mencakar, sukanya pokoknya jahil sekali Bu. Kalau istirahat pun dia tidak mau berbagi mainan, berbagi makanan, begitu Bu.
Nah, terus dari permasalahan yang sudah Bu Hesti sampaikan tadi, kondisi ideal apa yang Bu Hesti inginkan? Ya itu Bu, yang saya inginkan itu Mas Asril bisa fokus dalam kegiatan pembelajarannya Bu. Dan sedikit-sedikit dia tidak cair Bu sama teman-temannya dan mau berbagi dengan teman-temannya. Sehingga nanti ketika dia berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya, teman-temannya itu tidak merasakan takut dengan Mas Asril. Begitu Bu. Jadi Bu Hesti ini Mas Asril ini lebih fokus terhadap pembelajaran dan juga tidak jahil terhadap teman-temannya, sehingga teman-teman tuh juga mau bermain dengan Mas Asril gitu ya. Nah, kira-kira langkah awal apa yang ingin Bu Hesti lakukan untuk Mas Asril ini? Ya, mungkin saya akan mengajak Mas Asril sering untuk ngobrol baik gitu ya Bu, sering untuk berinteraksi dengan saya dengan baik gitu Bu, supaya Mas Asril itu sedikit-sedikit bisa berubah dengan kebiasaan-kebiasaan negatifnya. Saya setuju itu Bu ya dengan langkah awal yang akan diambil oleh Bu Hesti ini. Nah, kira-kira kalau untuk pembelajaran kepada Mas Asril nanti Bu Hesti memberikan apa ya? Dalam bentuk apa? Ya, saya itu sudah mempunyai sebuah rencana dalam kegiatan pembelajaran itu. Saya ingin memberikan kegiatan yang berdiferensiasi Bu, di mana kegiatan-kegiatan yang saya kasih kepada murid itu sesuai dengan kebutuhan murid. Termasuk tadi Mas Asril, supaya Mas Asril juga bisa fokus dan bisa mengikuti pembelajarannya Bu. Dan untuk sikap Mas Asril yang jahil dengan temannya, tidak mau berbagi dengan temannya, mungkin saya akan memberikan kegiatan dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional, seperti kegiatan bermain balok dan bermain peran begitu Bu. Oh ya Bu, dan satu lagi kemungkinan saya akan melaksanakan kolaborasi dengan orang tuanya tentang perkembangan Mas Asril di dalam kelas begitu Bu. Wah, bagus sekali itu langkah yang akan diambil oleh Bu Hesti. Nah, kira-kira kapan ini Bu Hesti bisa mulai melaksanakan? Ininya sih secepatnya ya Bu, supaya Mas Asril juga bisa berkembang dalam sekolahnya Bu. Setelah nanti saya sudah melakukan pembelajaran itu, saya akan berkolaborasi juga dengan orang tuanya tentang perkembangan Mas Asril di dalam kelas begitu Bu. Ya, menarik sekali nih ya Bu Hesti untuk solusi-solusi yang tadi akan dilaksanakan. Kemudian kita juga perlu adanya komitmen ya. Komitmen Bu Hesti terhadap nanti langkah yang Bu Hesti pilih ini. Ya, jadi begini Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam perkembangan Mas Asril, supaya Mas Asril itu bisa berinteraksi dengan teman-temannya dan mau mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Mas Asril begitu Bu. Dan saya sebagai guru mungkin juga harus bisa bersikap adil dan tidak mengesampingkan kebutuhan murid yang lainnya begitu Bu. Nah, setuju sekali saya dengan penyelesaian yang tadi sudah disampaikan Bu Hesti. Dan Bu Hesti, bagaimana perasaan Bu Hesti setelah kita melakukan diskusi ini? Kemudian juga apa yang kesimpulan yang bisa Bu Hesti sampaikan juga? Iya Bu, adanya kita bisa melakukan diskusi ini ya Bu, alhamdulillah saya agak lega Bu, dan saya bisa mengeluarkan solusi-solusi ini kepada Bu Novi, sehingga saya mungkin lebih yakin untuk melaksanakan solusi-solusi yang saya tadi ungkapkan ke Bu Novi begitu Bu. Setuju sekali ya. Bu Hesti ini sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan yang Bu Hesti hadapi dan siap untuk dilaksanakan ya Bu. Insya Allah Bu. Sepertinya diskusi kita sudah sampai pada titik temu menyelesaikan masalah ya Bu ya. Iya Bu Novi, terima kasih ya Bu Novi. Sama-sama Bu Hesti, saya tunggu perkembangan lebih lanjut tentang kondisi Mas Asril nanti ya. Siap Bu Novi, nanti ketika saya sudah memberikan kegiatan-kegiatan yang membuat Mas Asril setidaknya bisa berubah sedikit, nanti saya sampaikan ke Bu Novi, dan saya mohon juga Bu Novi nanti bisa berdiskusi lagi dengan saya ya Bu. Siap Bu nanti. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Bu Hesti. Ya, bagus sekali ya Bu Novi, Bu Hesti
sudah melakukan coachingnya. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sama Bu Novi. Yang pertama, jadi setelah coaching tadi, menurut Bu Novi sudah berjalan baik atau belum? Kalau menurut saya yang besar ya, masih banyak kekurangan Bu dari saya melakukan coaching terhadap Bu Hesti tadi. Namun sebagian besar sudah bisa berjalan dengan lancar karena Bu Hesti juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, betul. Jadi menurut pengamatan saya juga sama Ibu, jadi dalam pelaksanaan coaching tadi Bu Novi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah mendengarkan secara aktif ya, dengan seksama didengarkan keluhannya Bu Hesti, kemudian menggali potensi yang ada Bu Hesti, kemudian tadi juga Bu Novi juga sudah hadir secara penuh ya, jadi itu sudah sesuai dengan alur data yang memang sudah direncanakan gitu. Ya, jadi menurut saya sudah baik karena tadi Bu Novi sudah menggali apa yang Bu Hesti inginkan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Ya, saya kira bagus sekali coaching tadi. Terima kasih, saya sudah